Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 55 Praktikan Laboratorium Simulasi Sistem Industri. Perkenalkan, nama saya R.A. Tanabila Rahmi, NPM 18 02010101. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu Fensim. Nah, di modul 3 ini itu kita tidak hanya membahas tentang software Fensimnya saja, tapi kita juga akan membahas tentang sistem dinamis. Nah, jadi sistem dinamis ini itu pertama kali diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology, Amerika. Nah, awalnya sistem dinamis ini itu dikembangkan untuk membantu manajer perusahaan dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang proses-proses industri. Sistem dinamis sendiri ini tuh merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis, yaitu dari waktu ke waktu terus berubah. Selanjutnya, ada beberapa langkah-langkah dalam sistem dinamis ini. Ada 8 langkah-langkah. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus menentukan faktor-faktor yang dominan terhadap permasalahan tersebut. Yang ketiga, kita menelusuri terbentuknya loop umpan balik dan interaksi antara loop satu dengan yang lainnya. Yang keempat, kita harus melakukan perhitungan simulasi. Yang kelima, menentukan validitas dari model yang dibuat. Yang keenam, kita harus menerapkan kebijakan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model tersebut. Yang ketujuh, kita melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan. Yang kedelapan atau yang terakhir, baru kita akan menarik kesimpulannya. Selanjutnya, ada beberapa aspek penting dalam melakukan simulasi dengan menggunakan sistem dinamis. Yang pertama, kita harus mempelajari tentang sebab akibat. Nah, melalui pola pikir berdasarkan sebab akibat ini akan dapat diorganisir ide-ide dalam mempelajari suatu sistem dinamis. Contohnya inflasi. Dengan adanya pengurangan tenaga kerja itu akan menyebabkan penambahan atau peningkatan inflasi. Yang kedua, ada umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik atau feedback ini tuh punya dua sifat. Yang pertama, ada reinforcing feedback, dan yang kedua ada balancing feedback. Yang pertama, reinforcing feedback itu sifatnya positif, jadi dia dapat memberikan kontribusi positif pada apa yang kita lakukan. Nah, sedangkan kalau balancing feedback ini arahnya lebih ke negatifnya. Dia tuh fungsinya sebagai penyeimbang yang berusaha untuk mengembalikan kondisi sistem seperti pada awal mulanya. Nah, di sini sudah ada contoh dari causal loop diagramnya. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir, ada sistem batasan atau boundary system. Nah, batasan sistem ini itu merupakan suatu garis pembatas yang menentukan faktor atau variabel mana saja sih yang termasuk dalam sistem dan mana saja yang tidak termasuk di dalam sistem. Selanjutnya, kita akan membahas tentang software Fensimnya. Jadi, Fensim ini tuh merupakan sebuah software simulasi yang dibuat oleh Ventana System yang dibuat dengan tujuan awal membantu perusahaan untuk menemukan solusi optimal untuk berbagai situasi yang membutuhkan suatu analisis. Nah, Fensim sendiri ini tuh sebenarnya merupakan alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan pengoptimalan model sistem dinamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atarafin Abel Fatin dari meja 55. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan causal loop dan stock flow diagram sesuai dengan studi kasus kami. Pertama, kita masuk ke software Fensim, kita klik file, terus klik new model. Nah, di sini initial time-nya diganti sesuai kebutuhan kita. Di sini saya akan mengganti dengan tahun 2020. Final step-nya itu waktu dimana batas akhir dari analisisnya saya isi 2025. Untuk time step-nya itu kalau kita isi 1 berarti naiknya setiap 1 tahun.
analisisnya. Jadi dianalisis setiap tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan seterusnya. Untuk unitsnya kita ganti year karena saya pakainya tahun. Kemudian klik OK. Yang pertama kita bikin causal loop diagram. Di causal loop itu kita pakai variabel dan row. Yang pertama itu kita bikin variabel sesuai studi kasusnya. Yang pertama saya akan membuat produksi kabel serat optik. Nah, kemudian untuk variabel lainnya itu disesuaikan apa yang mempengaruhi dari produksi kabel serat optik ini sendiri. Selanjutnya saya bikin bahan baku. Kemudian ada tingkat permintaan. Kemudian ada jumlah pabrik juga mempengaruhi, atau jumlah production plan. Selanjutnya ada produksi barang cacat. Lalu ada jumlah tenaga kerja. Nah, setelah semua variabelnya diinputkan, kita bisa memberi arrow untuk memberi bagaimana sih pengaruh dari tingkat permintaan itu ke produksi kabel, bahan baku ke produksi kabel. Nah, pertama kita klik di variabelnya, kemudian kita klik ke variabel yang dipengaruhinya. Ini disesuaikan sama pengaruhnya, hubungannya kemana saja. Ini ada satu lagi kelewatan, kapasitas produksi. Ini ada titik di sini tuh bisa dibuat ngatur bagaimana sudut dari garisnya supaya tidak membingungkan dan sesuai keinginan. Nah, setelah itu kita bisa memberi sifat-sifat dari hubungan ini. Caranya itu diklik kanan di titiknya. Nah, lalu di polarity-nya itu bisa kita pilih ada plus, minus. Jadi, misal kita memilih dari bahan baku kabel serat optik ke produksi kabel serat optik. Nah, bahan baku serat optik ke produksi kabel itu sifatnya gimana sih? Dia menambah produksi atau malah mengurangi produksi? Nah, di sini itu menambah. Kemudian di tingkat permintaan itu kita klik kanan. Ini juga menambah produksi karena jika permintaan tinggi maka produksinya juga harus tinggi. Tingkat permintaan ke jumlah tenaga kerja juga plus. Kemudian jumlah pabrik ke jumlah tenaga kerja juga plus. Kapasitas produksi ke jumlah tenaga kerja juga plus. Jumlah tenaga kerja minus.
kuantitas produksi plus produksi barang cacat. Karena barangnya cacat berarti barang gagal, maka dia mengurangi produksi. Stok, dia juga mengurangi stok. Produksi serat kabel itu menambahkan stoknya serat kabel, kabel serat optik. Kemudian penggunaan kabel serat optik berarti dia plus karena menuntut stok. Lalu stok kabel jika semakin banyak, maka harga kabelnya itu juga semakin murah. Kita isi minus. Untuk stok kabelnya ke ekspor itu juga minus. Untuk impornya jadi plus. Nah, ini selesai. Kurang lebih ini bentuk causal diagram yang menggambarkan hubungan antar variabel dari studi kasus kami. Selanjutnya ada flow stock diagram. Caranya sama seperti tadi, klik file dulu, kemudian klik new model. Initial time-nya diganti 2020, final time-nya diganti 2025. Unit for time-nya diganti year. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk flow stock diagram itu di sini menggunakan level dan rate. Yang pertama itu ada jumlah permintaan. Kemudian yang kedua itu ada ketersediaan kabel. Nah, setelah itu ada variabel rate dulu deh. Setelah itu ada rate. Pertama itu rate yang menambah jumlah permintaan. Sini berarti ada peningkatan permintaan. Nah, yang sebelah di kanan itu yang mengurangi penurunan permintaan. Untuk ketersediaan kabel juga sama, menambah apa? Kemudian sebelah kanannya ada produk cacat. Kemudian ada satu lagi yang menambah, itu impor. Kemudian variabelnya yang mempengaruhi peningkatan permintaan itu ada persentase peningkatan, kemudian ada persentase penurunan. Kemudian yang mempengaruhi impor juga ada permintaan pasar. Kemudian kita hubungkan dari variabel ini ke situ, kemudian jumlah permintaan pasar. Dirapikan dahulu. Nah, setelah jadi semua variabelnya diisikan, kita akan memberi equation. Nah, jika tulisannya ini masih hitam, berarti equationnya masih kosong. Ini saya akan menggunakan sesuai studi kasus saya. Yang pertama ada persentase peningkatan, karena ini persentase berarti unitnya kita ganti persen. Untuk equationnya saya ganti 1 sesuai studi kasus saya. Kemudian persentase penurunan sama, unitnya persen. Equationnya saya ganti 0,9. Kemudian untuk peningkatan permintaan kita isi, karena ini peningkatan permintaan, kita isi unitnya sesuai satuan dari produknya. Sini saya menggunakan meter. Nah, karena sini inisialnya 1005 di studi kasus saya, kemudian equationnya berarti di sisi 1005 dikali persentase peningkatan. Kemudian untuk penurunan permintaan juga sama, unitnya diganti meter. Karena di studi kasus 1005, kemudian dikali persentase penurunan. Dan kita oke. Untuk jumlah permintaan, unitnya kita ganti meter juga. Sini equationnya udah otomatis keisi, peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Initial value-nya sesuai studi kasus saya ganti 5, kemudian kita oke. Kemudian untuk permintaan pasar, unitnya juga meter, equation juga 1005. Untuk jumlah pabrik, equation-nya diisi ada untuk jumlah pabrik juga ada 1005. Klik OK. Produk cacat sini ada 205, unitnya meter.
Untuk ketersediaan kabel diganti meter. Nah, rumusnya ini ada impor ditambah jumlah pabrik dikurangi produk cacat. Kemudian kita tambah, karena ada dari jumlah permintaan berarti kita plus jumlah permintaan. Kemudian kita klik OK. Kemudian di variabel impor, sini kita isi permintaan pasar atau kita klik di sini bisa. Dan klik OK. Mohon maaf ada kesalahan di sini. Ini dikurangi juga dengan jumlah permintaan ketersediaannya. Kemudian initial value-nya diisi 1005 karena pada awalnya ada 1005 meter. Kemudian kita klik OK. Setelah ini semuanya terisi equation-nya, kemudian kita select all. Sama kita akan mencari tahu grafiknya atau graph path-nya. Ini kita yes. Atas graph. Iya, sebelum itu kita run simulation dulu. Kemudian kita select all, kemudian klik graph. Nah, di sini diketahui grafiknya. Yang pertama, yang pertama ini ada grafik yang naik, ada yang datar, dan seterusnya. Bisa dilihat dari grafik ini, itu untuk studi kasus kami itu ketersediaan kabel itu selalu bisa memenuhi permintaan dari pasar. Jadi tidak terjadi kekurangan produk. Kemudian yang dicari ada tabelnya. Kemudian di tabel bisa dilihat dari selected variable itu ada impor, jumlah pabrik, jumlah permintaan, ketersediaan, peningkatan permintaan, penurunan permintaan, permintaan pasar, persentase peningkatan, dan hingga produk cacat. Nah, di sini bisa dilihat dari jumlah permintaannya itu juga terus naik, tapi jumlah ketersediaan itu naiknya lebih banyak. Jadi sesuai dengan grafik tadi, bahwa ketersediaan itu lebih banyak dari jumlah permintaan, sehingga seluruh permintaan itu dapat terpenuhi. Sekian demo dari saya. Jika ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.